Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sepenggal kisah di zaman para hakim memerintah. Lalu disebutkan apa yang terjadi di zaman para hakim itu, bahwa terjadi kelaparan di tanah Israel. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara, di sana terjadi pasang surut hubungan antara orang Israel dengan Tuhan. Ketika mereka hidup benar di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera. Tetapi ketika mereka tidak lagi tunduk kepada firman Tuhan, kehilangan seorang pemimpin bagi mereka, maka terjadi kekacauan, ada perang sipil dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal itu seringkali itulah yang membuat terjadi kelaparan, itulah yang membuat kesengsaraan di tengah-tengah orang Israel. Sepanjang mereka taat kepada firman Tuhan, dipimpin oleh seorang hakim yang baik, mereka selalu hidup dengan damai sejahtera. Itu yang kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi kita bisa menyimpulkan, saudara-saudara, mengapa terjadi kelaparan seperti ini. Ada kemungkinan besar pada saat itu memang kehidupan rohani mereka, iman mereka, hubungan mereka dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Lalu ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek, mencoba untuk menyelamatkan keluarganya dengan meninggalkan daerah kelahirannya, kota kelahirannya, bangsanya, dan pergi mencari keselamatan sendiri. Pergi ke daerah Moab. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kesalahan yang dilakukan di satu tempat, saudara-saudara, tidak mungkin kita lari ke tempat lain lalu kita anggap persoalan itu sudah selesai. Tidak. Seharusnya yang dilakukan oleh Elimelek adalah dengan cara bertobat. Bertobat sebagai satu bangsa. Harusnya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi ini seolah-olah, saudara-saudara, mereka melakukan satu dosa di tanah Israel, lalu mereka pikir, saudara-saudara, bahwa mereka akan aman di negeri orang lain. Ini sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa Elimelek ini begitu hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan diri sendiri. Kita ingat seorang yang bernama Lot di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, ketika Lot dan Abraham sedikit berselisih karena kekurangan tempat untuk domba-domba mereka, ternak mereka. Lalu Abraham menawarkan kepada Lot, Lot, silakan kamu pilih. Ini Abraham begitu lembut hati, begitu baik hati, tidak mau konfrontasi, bahkan dengan keponakannya yang dia besarkan sekalipun. Silahkan Lot pilih. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke utara, saya ke selatan. Kurang lebih seperti itu. Diberikan keleluasaan untuk memilih duluan. Lalu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, saudara-saudara, ayat 10 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Memilih seluruh lembah Yordan itu. Dia tidak sisain sedikit pun buat Abram, pamannya. Saudara-saudara, sikap yang seperti itu yang kita lihat ditunjukkan oleh Elimelek. Dia mencari keselamatan sendiri. Dia tidak peduli dengan teman-temannya yang lain, teman-teman sebangsanya. Saudara, sangat kontras dengan apa yang dialami oleh Musa, apa yang terjadi kepada Musa. Dalam kitab Ibrani pasal 11 mencatat begini, ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi kita melihat, saudara-saudara, kelihatannya memang motivasi dari Elimelek adalah hanya untuk diri sendiri. Yang penting diri sendiri. Orang lain mau sengsara, itu urusan mereka. Padahal saudara sebangsa sendiri. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Elimelek, dia berpikir bahwa dia akan sejahtera, dia akan penuh dengan damai sejahtera di negeri Moab. Ternyata yang dia dapatkan adalah kemudian semua yang dia miliki malah habis. Sama seperti yang dialami oleh Lot. Saudara-saudara, dia berpikir bahwa di lembah Yordan itu dia akan bertambah-tambah harta, kekayaannya, damai sejahteranya dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita tahu semuanya habis, tidak tersisa sedikit pun. Saudara, kita belajar dari Elimelek. Ketika terjadi sesuatu persoalan, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan lari dari persoalan, tapi mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia, besar anugerah bagi setiap orang yang datang kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami boleh ada di minggu yang baru di akhir bulan Agustus ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami boleh belajar dari kehidupan Elimelek, ya Tuhan, supaya kami tidak bersalah, tidak berdosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Jaga, lindungi mereka. Berikan kami semua keselamatan, berikan kami semua kemujuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.